Orang marah itu pasti tidak bahagia. Tidak bahagia. Nggak mungkin ada orang yang kemudian saya bahagia karena saya memarahi orang. Nggak mungkin ya, rasanya nggak. Tidak ada di dalam Tidak ayat ada. ini. Kan? Apakah bahagia itu sebuah perintah agama? Karunianya apa yang diberikan kepada saya? Hidupnya susah, hutang juga banyak, kerjaan di kantor setumpuk-setumpuk. Iya. Bos di kantor ngomel aja, marah aja kerjaan. Karunia apa ya? Nikmat apa? Bagian mana dari hidup saya ini yang harus saya syukuri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wasahbihi azmain. Sahabat Qurani, kita jumpa lagi di Quran Inspiration, membahas Quran dan mengkaitkannya dengan realita kehidupan sehari-hari. Bersama saya Latif Siregar dan ada guru kita, Ustadz Khairil Alam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bang Latif sendiri gimana? Kabar baik. Ini mudah-mudahan kabar kita baik terus ke depan karena kita sekarang sudah memasuki tahun baru. Ini kita ada di bulan Muharram. Mudah-mudahan kita menjadi, ada orang yang berpikir misalnya saya harus pindah ke satu tempat. Bukan tempat dalam artian fisik sebetulnya, misalnya berusaha untuk naik jabatan, misalnya ini ya, dalam kehidupan sehari-hari. Pasti tujuannya naik jabatan itu kan untuk mendapat kebahagiaan. Tapi nyatanya saya sering menemui orang yang jabatannya lebih tinggi malah lebih sering marah. Orang marah itu kan orang yang nggak bahagia. Bagaimana? Apakah bahagia itu sebuah perintah agama? Oke. Nah sekarang kita lihat. Perintah atau capaian yang berdasarkan kaidah agama? Mana yang lebih pas? Perintah. Perintah. Kalau pengen buktinya kita buka surat Yunus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya dengan itu mereka bergembira. Yes. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya. Gembira di sini, bahagia masuk di situ. Termasuk falyafrahu itu berbahagialah kamu, bergembiralah kamu. Jadi ternyata kata kuncinya berarti syukur. Syukur. Orang yang bahagia itu adalah orang yang bersyukur. Kemudian kita lanjutkan tuh yang menarik tuh. Ya. Huwa khairum mimma yajma'un. Dia lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Yang mereka kumpulkan itu apa? Yajma'un itu apa? Bisa harta. Harta, capaian-capaian lah, prestasi, jabatan tadi. Jabatan, oke. Ekspektasinya kalau saya punya posisi itu, maka saya akan happy. Kalau saya naik jabatan, gaji saya akan naik. Maka saya akan bahagia. Saya lebih banyak punya power. Maka saya akan bahagia. Nah, pertanyaannya adalah, ketika mencapai itu, orang akan berbahagia kan? Pada saat pertama kali? Pasti. Iya. Oke. Kemudian beberapa saat kemudian, setelah 3 bulan, setelah 6 bulan, rasa bahagianya sama nggak dengan yang pertama kali dia mencapai titik itu? Beda. Karena yang tadinya raihan awal, kemudian sudah menjadi milik kita, pasti kemudian rasa di hati kita akan berbeda. Tepat sekali. Artinya apa berarti kalau seperti itu? Kita hanya sekedar merasakan momen kebahagiaan. Kalau momen berarti sesaat. Setelah itu nggak bahagia lagi. Ya. Kemudian akhirnya apa? Kita bercita-cita, saya pengen posisi yang lebih tinggi lagi. Saya pengen harta yang lebih banyak lagi. Saya pengen power yang lebih besar lagi. Iya. Katakanlah tercapai itu semuanya. Kira-kira akan mengulang state yang pertama nggak? Hanya sekedar momen? Iya. Dan biasanya orang yang terlalu memburu sesuatu, kalau istilah orang Jawa itu kemerungsung gitu jadinya. Kemerungsung itu kan berarti hatinya tidak bahagia. Ya kan? Cuman momen, habis itu nggak bahagia lagi. Momen kebahagiaan, nggak bahagia lagi, stres lagi. Kejar lagi. Punya posisi, punya power, bahagia, habis itu stres lagi. Karena target yang lebih besar, tuntutan yang lebih besar. Kemudian membuat apa? Dia ngomel-ngomel, dia marah-marah, segala macam, menjadi karakter. Bahagia nggak?
Ya pasti tidak. Orang marah itu pasti tidak bahagia. Tidak bahagia. Nggak mungkin ada orang yang kemudian saya bahagia karena saya memarahi orang. Nggak mungkin ya, rasanya nggak. Tidak ada di dalam ayat ini. Bukan, kalaupun ada orang yang seperti itu, tapi bukan itu perintahnya. Al-Quran ini bukan ke sana ya. Ya, bukan. Nah, sekarang kita balikan. Apa yang membuat diri seseorang itu berbahagia? Ayat ini sudah memberikan kata kuncinya. Katakanlah. Dengan karunia dan rahmatnya Allah. Jadi sesungguhnya orang yang mampu menyadari bahwa ini saya sudah diberikan karunia Allah, maka orang itu yang berbahagia. Ketika kita sadar bahwa oh ini loh karunia, oh ini loh rahmatnya Allah, sudah diberikan loh pada setiap orang. Jadi setiap orang itu bisa berbahagia. Biasanya kalau sudah menyangkut rasa syukur, maka di sana tidak ada besaran, tidak ada jumlah. Ya, tergantung kepada hati dan pikiran kita apakah ini cukup atau tidak gitu. Ustaz. Betul. Nah, kan di dalam ayat ini kan dengan karunia dan rahmatnya Allah, maka dengan itu ayatnya ditegaskan, fabidzalika, maka dengan itu maka kamu berbahagialah. Nah, nyambung tadi misalnya tadi, yang healing tadi, yang anak muda healing. Kemudian kita ke sebuah tempat, puncak gunung, ke pantai. Wah, saya mau healing. Pada saat pergi, healing nggak dia? Ya, mungkin ketika di jalan, mungkin ya. Healing. Di jalan, kemudian sampai di tempat, tempat wisatanya dia healing. Balik lagi ke tempatnya, ke rumahnya. Bisa jadi menemui hal yang sama, maka hilang lagi. Tadi kebahagiaan semu tadi itu ya. Artinya bahwa healingnya belum sempurna tuh. Masih dapat momen saja. Cuman momen saja. Itulah kehidupan kita. Akhirnya apa? Kita bingung sendiri yang mendefinisikan bagaimana saya mencari kebahagiaan. Ternyata bukan sesuatu yang di luar, bukan sesuatu yang belum kita dapatkan, tapi Allah mengatakan yang sudah diberikan kepadamu itu. Cuman kita nggak sadar terhadap pemberian itu kan. Ada dijelaskan nggak di ayat ini kemudian bagaimana cara kita merasa cukup, kemudian melihat bahwa sesuatu yang kita peroleh itu ini adalah karunia dan yang harus saya syukuri. Saya berikan contoh yang sederhana ya. Mudah-mudahan bisa jawab itu. Seringkali kan kita terlatih terhadap sesuatu yang kita tidak punya. Atau kita seringkali terlatih untuk melihat sesuatu yang hilang. Dan kita fokus terhadap hal itu. Nah, ketika kita fokus terhadap hal itu, akhirnya apa? Kita melupakan sesuatu yang sebenarnya masih melekat pada diri kita, yang atau sudah yang diberikan. Sudah pernah kita peroleh gitu ya. Betul. Contohnya misalnya sederhananya gini, kita punya mobil baru, mobil baru. Kemudian kita jalan menggunakan mobil itu, namanya Jakarta. Ada saja kita sudah berhati-hati. Senggolan dari kiri kanan pasti ada. Betul. Katakanlah ketabrak tuh bumper belakang kita. Berarti yang salah kan? Yang nabrak. Biasanya kan di belakang yang salah. Yang terjadi biasanya apa? Kita turun, ribut. Ada emosi di situ. Pasti. Karena kita merasa punya mobil baru, mobilnya mewah, merasa punya power di situ. Yang nyerempet motor. Berani banget tuh sama gua gitu ya. Nah, biasanya kan dia menggunakan powernya dia. Satu bisa dengan kata-kata. Bisa dengan fisik action dengan memukul segala macam, kemudian jadi viral. Biasanya diberitakan tuh. Nah, sekarang kenapa orang itu emosi? Karena merasa ada yang hilang. Mobil bagus, catnya indah, kemudian ditabrak orang menjadi hilang keindahan itu. Seringkali kan fokus kita sebagai manusia seperti itu. Kita fokus terhadap sesuatu yang hilang itu. Kita melupakan karunia yang sudah diberikan. Mobil itu yang celaka, bagian yang mana? Yang belakang doang kan, bumpernya aja. Sedangkan depannya masih bagus kan? Bagus semuanya. Yang ada di dalam mobil masih selamat. Karena cuma ditabrak motor kan? Tabrak motor. Nah, ketidakmampuan kita menyadari bahwa yang lain masih selamat, sebagai bentuk karunianya Allah, dan akhirnya kita fokus kepada yang hilang dan celaka, akhirnya membuat kita emosi, marah, dan akhirnya apa? Kita nggak bahagia.